لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Faslun, pasal menjelaskan tentang orang yang meninggalkan bacaan surat pada rakaat pertama dan apa yang harus dikerjakan pada rakaat kedua. Lau taroka, jika ia meninggalkan surat al-jumu'ati, surat al-jumu'ah. Lau taroka, jika ia meninggalkan surat al-jumu'ati, surat al-jumu'ah. Fi raq'atil ula, pada rakaat yang pertama. Fi raq'atil ula, pada rakaat yang pertama. Min sholatil jumu'ati, dari sholat jumu'ah. Min sholatil jumu'ati, dari sholat jumu'ah. Qara'a, maka ia membaca. Qara'a, maka ia membaca fisaniyati, pada rakaat kedua. Qara'a, maka ia membaca fisaniyati, pada rakaat kedua. Surat al-jumu'ati, surat al-jumu'ah. Surat al-jumu'ati, surat al-jumu'ah. Al-jumu'ah ma'a suratil munafikin, beserta surat al-munafikin. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas pasal yang menjelaskan tentang bacaan surat yang sunat dibaca setelahnya selesai membaca surat Al-Fatihah. Kemarin dikatakan sunatnya kalau sholatnya adalah sholat subuh, sholat zuhur, maka surat yang sunat dibaca adalah dari surat Tiwal al-Mufassal, yaitu surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Yang mana dah silahkan. Jadi rentang antara surat Al-Qaf dan surat Al-Mursalat adalah surat disebut dengan Tiwal al-Mufassal. Lalu untuk sholat asar, sholat isya itu adalah dari surat Awsat al-Mufassal, Mufassal pertengahan, yaitu dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Lalu untuk sholat maghrib adalah dari surat Qisar al-Mufassal yang pendek, ya, Mufassal yang pendek, yaitu dari surat Al-Insyirah sampai An-Nas. Itu untuk sholat fardu. Nah, kalau misalkan dia berstatus sebagai imam, maka bacaannya usahakan untuk diringankan. Diringankan itu artinya bacaannya agak dipercepat, kecuali kalau dia tahu bahwasanya makmum ini ridho kalau bacaannya panjang. Kenapa? Karena dikatakan di awal bahwasanya imam itu harus melihat kondisi dan situasi daripada makmum, karena makmum itu beda-beda. Aya nu sepuh, aya nu muda, gitu kan, aya nu sakit, aya nu sehat, sehingga bacaan surat itu menyesuaikan kondisi jamaah. Sehingga utamanya imam itu untuk membaca surat, kalaulah mau surat yang panjang, usahakan bacaannya diringankan, artinya dipercepat bacaannya. Lalu sunatnya untuk sholat sunat, sholat subuh di hari Jumat, rakaat pertama baca surat apa? Surat As-Sajdah. Rakaat kedua baca surat Al-Insan. Lalu yang selanjutnya kalau sholatnya sholat id, istisqa, rakaat pertama setelahnya Fatihah baca surat Qaf, rakaat kedua baca surat Al-Qamar. Kalau mau ia juga boleh baca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la dan rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Lalu untuk sholat Jumat sekarang,
Untuk sholat Jumat sunatnya rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah dan rakaat kedua membaca surat Al-Munafikin. Dan kalau mau ia juga boleh membaca pada rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Nah, keduanya itu sunnah. Nah, bagi orang yang akan membaca surat dengan ringan, ringkas gitu ya, perhatikan jangan sampai bacaannya terlalu cepat. Akhirnya ada bacaan surat yang tidak memenuhi hak-haknya bacaan. Semisal tajwidnya tidak sesuai, makhorijul hurufnya tidak sesuai, lafaz dan sifat hurufnya pun tidak sesuai akibat terlalu cepatnya bacaan. Disebut dengan hadromah kemarin. Karena kan urutan kecepatan membaca Al-Quran itu urutan pertama yang paling lambat adalah apa namanya? Bacaan tahqiq gitu ya. Lalu bacaan kedua, dan itu bacaan yang sunat dibaca dalam baca Quran, adalah tartil. Lalu yang ketiga adalah tadwir, yang keempat adalah hadr, dan yang kelima ini yang tidak boleh adalah hadromah. Jadi maksimal kalau mau cepat adalah bacaan yang hadr, yaitu bacaan yang tidak sampai membuat hak-haknya huruf ini hilang gitu. Artinya cepat sih cepat, tapi seperti gunnah dipersingkat, mad dipersingkat. Nah, itu adalah bacaan hadr. Kalau bacaan hadromah itu terlarang, tidak boleh. Minimalnya cepat adalah bacaan hadr. Nah, juga kemarin telah dibahas untuk sholat sunat qobliyah subuh. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Rakaat kedua baca ayat Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Nah, kalau mau juga boleh baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Itu kedua-duanya ada dalilnya dan itu sahih, terdapat dalam Sahih Muslim ya. Lalu yang selanjutnya adalah untuk ba'diyah maghrib, sholat sunat 2 rakaat tawaf, dan sholat istikharah. Rakaat pertama sunatnya baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Untuk sholat witir, kalau witirnya 3 rakaat berarti 2 rakaat dan ditambah 1, karena witir itu kan bilangannya ganjil, minimal 1, maksimal 11. Nah, minimalnya kesempurnaan adalah 3. Jika lamun 3 rakaat, 2 rakaat pertama, di rakaat pertama baca surat Al-A'la, rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu semuanya katanya terdapat dalam hadis sahih dan selainnya. Itu sudah populer sehingga tidak perlu untuk disebutkan hadisnya karena sudah sangat populer. Itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi gitu ya. Itu jadi pedoman kita ya. Jadi usahakan setiap bacaan sholat itu setelahnya Fatihah kita mulai gitu ya. Mulai membiasakan ini supaya bacaan kita, surat yang kita pilih itu berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi mengerjakannya demikian. Sehingga hafalan surat pun kita harus mumpuni. Tadi minimal kita punya hafalan di surat yang mufassal ya. Mufassal itu dari mulai surat apa? Surat Qaf sampai surat terakhir An-Nas gitu. Syukur-syukur lamun hafal ti Al-Baqarah gitu, surat nu paranjang. Atau minimal komo lamun jadi imam minimal hafal surat At-Tiwal Al-Mufassal, Ausat Al-Mufassal, atau Qisar Al-Mufassal yang dimulai dari surat Al-Qaf sampai surat terakhir dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa yang harus dilakukan ketika tidak membaca surat pada rakaat yang pertama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau seseorang
tidak membaca surat Al-Jumu'ah di rakaat pertama pada sholat Jumat, di awal kan dikatakan bahwasanya untuk sholat Jumat rakaat pertama sunatnya baca apa? Surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Munafikin. Nah, kalau di rakaat pertama tidak baca surat Al-Jumu'ah, ya, maka sunatnya rakaat kedua ini didobel. Jadi surat Al-Jumu'ah dibaca lalu dilanjut dengan surat Al-Munafikin gitu. Ya. Jadi kalau rakaat pertama lupa ya, malah baca surat yang lain, maka rakaat kedua didobel. Jangan sampai ditinggalin Al-Jumu'ah dan Al-Munafikin. Wa kadza, dan demikian juga, demikian pula salatul Id, salat Id. Wa kadza, dan demikian pula salatul Id, salat Id. Wal istisqa'i, dan salat istisqa. Wal witri, dan salat witir. Wa sunnatil fajri, dan salat sunat fajar. Wa ghairiha, dan selainnya. Mimma, dari perkara zakarnahu yang kami telah menyebutkannya. Mimma, dari perkara zakarnahu yang kami telah menyebutkannya. Huwa, itu fi maknahu, pada maknanya. Fi maknahu, pada maknanya. Demikian pula pada sholat Id, istisqa, witir, dan sholat sunat fajar, dan sholat-sholat yang lainnya. Jadi kalau misalkan rakaat pertama tidak dibaca, maka sunat dibaca pada rakaat kedua. Misalkan sholat Id dan sholat istisqa itu kemarin sunatnya baca surat apa? Surat Qaf dan surat Al-Qamar. Nah, ternyata rakaat pertama tidak baca surat Al-Qaf, maka rakaat kedua sunatnya digabung. Jadi surat Qaf dan surat Al-Qamar. Atau harusnya misalkan sunatnya tadi rakaat pertama adalah Al-A'la, lalu yang kedua Al-Ghasyiyah. Kita rakaat pertama malah baca surat lain, maka sunatnya didobel. Jadi Al-A'la di rakaat kedua dan sekaligus Al-Ghasyiyah, ya. Seperti itu. Idza taraka, jika ia meninggalkan fil ula pada rakaat pertama, ma perkara huwa itu masnunun disunatkan. Ma perkara huwa itu masnunun disunatkan. Ata, maka ia mengerjakan fisaniyati pada rakaat kedua, bil awali dengan surat yang pertama, wasani dan surat yang kedua, gitu. Jadi kalau misalkan kita meninggalkan di rakaat pertama itu surat yang disunatkan dibaca, maka ia mengerjakannya, membacanya di rakaat kedua. Jadi digabung antara surat yang pertama dengan surat yang kedua. Supaya apa? Li'alla yakhluwa, agar tidak kosong. Li'alla takhluwa, agar tidak kosong salatuhu, salatnya, min hataini surataini, dari kedua surat ini. Min hataini surataini, dari kedua surat ini, agar salatnya tidak kosong dari dua surat tadi, karena dua-duanya adalah sunat, gitu ya. Sehingga kalau ditinggalkan pada rakaat pertama, jangan sampai ditinggalkan begitu saja, tapi dibaca juga pada rakaat yang kedua. Walau qara'a, dan jika ia membaca fi sholatil jumu'ati, pada sholat al-jumu'ah, fi sholatil jumu'ati, pada sholat jumu'ah, fil ula, pada rakaat pertama, surat al-munafikin, surat al-munafikin. Tadi sunatnya surat al-munafikin itu di rakaat pertama atau kedua? Rakaat kedua, ya. Dan rakaat pertama mah sunatnya adalah surat al-jumu'ah. Nah, bagaimana kasusnya kalau yang pertama dibaca malah surat al-munafikin, gitu. Qara'a, maka ia membaca fisaniyati, pada rakaat kedua. Qara'a, maka ia membaca fisaniyati, pada rakaat kedua, al-jumu'ata, surat al-jumu'ah. Wala yu'idu, dan ia jangan mengulangi al-munafikina, surat al-munafikin. Wala yu'idu, dan ia tidak mengulangi al-munafikin, surat al-munafikin. Wa qad istaqsaitu, dan kami telah menguji, dan saya telah menguji
Wa qad istaqsaitu, dan saya telah menguji dalil-dalil ini fi syarhil muhazzabi dalam syarah muhazzab. Fi syarhil muhazzabi dalam syarah muhazzab. Nah, kalau misalkan tadi mah kan nggak membaca surat yang sunat harusnya dibaca. Sekarang mah dibaca, akan tetapi dibalik. Misalkan sholat Jumat itu rakaat pertama sunatnya surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Munafikin. Malah rakaat pertama membaca Al-Munafikin. Lalu bagaimana? Maka di rakaat kedua cukup membaca surat Al-Jumu'ah dan tidak usah membaca surat Al-Munafikin. Kenapa? Karena kedua surat tersebut sudah ada. Jadi kan jangan sampai dua rakaat tadi kosong dari bacaan yang sunat untuk dibaca. Kalau sudah dibaca meskipun urutannya dibalik, ya tidak masalah, gitu ya. Jadi tidak perlu pengulangan membaca surat Al-Munafikin. Dan dalil-dalil tentang ini sudah diuji dalam kitab Syarah Al-Muhazzab, salah satu kitab fikih yang besar, ya, merupakan syarah dari kitab Al-Muhazzab karya Imam Asy-Syirazi yang dikarang langsung oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada puluhan jilid, 20 jilid lebih itu, ya, tergantung cetakannya. Itu namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Hebat Imam An-Nawawi. Nah, itu adalah surat-surat yang dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua dalam setiap sholat, dan bagaimana solusinya dan apa yang harus dilakukan ketika tidak membaca surat yang seharusnya sunat dibaca pada rakaat kedua. Allahu a'lam.